Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh-Soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran SKI kelas 4. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 5 Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di halaman 58, tanggapan masyarakat Makkah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, tanggapan dari kaum kafir Quraisy. Perjalanan Isra Mi'raj itu terjadi hanya dalam waktu 1 malam saja. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu terjadi hanya pada 1 malam saja. Pada waktu terbit fajar atau waktu subuh, Nabi Muhammad SAW sudah sampai di rumahnya. Pada pagi itu beliau sudah berada di Masjidil Haram dan bermaksud akan menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada kaum muslimin. Tiba-tiba Abu Jahal menemui Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Apakah ada yang baru yang kamu terima dari Tuhanmu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya, ada. Tadi malam saya telah diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Jahal bertanya lagi, "Kemana?" Beliau menjawab, "Ke Baitul Maqdis di Palestina." Baitul Maqdis ini maksudnya Masjidil Aqsa. Abu Jahal berkata lagi dengan nada mengejek, "Tadi malam kamu ke Baitul Maqdis dan pagi ini kamu sudah berada di sini." "Iya," jawab Nabi Muhammad SAW. Karena perjalanan antara Masjidil Haram ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 2-3 bulan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW melakukan itu hanya dalam 1 malam. Itu merupakan hal yang aneh pada saat itu. Mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW tersebut, Abu Jahal tertawa mengejek sambil berkata, "Benarkah kamu menceritakan perkataanmu itu kepada semua penduduk Mekah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Iya, perkataanku ini akan aku sampaikan kepada mereka." Nah, pada suatu ketika berkumpullah penduduk Makkah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang masih kafir. Mereka berkumpul di dekat Ka'bah untuk mendengarkan kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu dari awal sampai akhir. Setelah orang-orang kafir Quraisy mendengar cerita peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, mereka yakin bahwa Nabi Muhammad SAW sudah tidak waras. Mereka berteriak-teriak, mengejek dan menghina Nabi Muhammad SAW, menyeru kaum Quraisy untuk tidak mempercayai perkataan beliau. Mereka juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW seorang pendusta. Tidak mungkin perjalanan yang biasa ditempuh berhari-hari dapat ditempuh hanya semalam pulang pergi. Namun, ada beberapa orang Quraisy yang penasaran ingin menguji kebenaran Isra Mi'raj seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah SAW tentang jumlah kafilah atau rombongan niaga yang sedang mengadakan perjalanan malam itu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dapat menjawab dengan tepat. Mereka yang sudah sering ke Masjidil Aqsa menanyakan jumlah pintu dan jendela masjid itu. Nabi Muhammad SAW pun menjawab dengan tepat. Begitulah Rasulullah SAW selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum kafir Quraisy dengan tepat. Meskipun demikian, orang kafir Quraisy tetap mengingkari kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap tidak mau beriman.
mereka tidak mau memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih dari Ustadz. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.